Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desrina Salsabila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan prototipe aplikasi pengaduan masyarakat. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Desain Interaksi. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan proses pembuatan prototipe, fitur yang dirancang, serta manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini. Meskipun dilakukan secara online, tanpa audiens langsung, saya berharap materi ini dapat tersampaikan dengan jelas dan informatif. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persona pengguna dengan profil nama Sinta Putri Ayu, usia 23 tahun, pendidikan S1 Teknik Informatika, pekerjaan back-end developer, lokasi perkotaan atau di Jakarta. Kemudian deskripsi singkat, Sinta adalah warga yang peduli dengan lingkungan sekitar. Dia sering melihat masalah seperti jalan rusak, sampah menumpuk, dan lampu jalan mati, tetapi sering kesulitan dalam melaporkannya ke pihak berwenang. Kemudian ada want and need, ingin cara mudah dan cepat untuk melaporkan masalah di lingkungannya. Ingin mendapat respon yang cepat dan transparan dari pemerintah, ingin tahu progres penyelesaian laporan yang dia buat. Kemudian ada pain point, yaitu kesulitan dalam menemukan kontak yang tepat untuk melaporkan masalah. Tidak yakin apakah laporannya ditindaklanjuti, proses birokrasi yang lambat dan tidak transparan. Kemudian ada frustration, yaitu kurangnya notifikasi dan update membuat warga tidak tahu status laporan mereka. Mereka merasa diabaikan, kehilangan kepercayaan, dan terpaksa mengecek secara manual. Kemudian dengan moto, suara masyarakat adalah kunci perubahan. Pengaduan bukan sekedar keluhan, tetapi langkah awal menuju perbaikan. Baik, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan skenario pengguna. Sini Sinta, seorang warga di Jalan Cempaka, mengalami kejadian darurat saat melihat kebakaran besar terjadi di salah satu rumah di lingkungannya. Api dengan cepat menyebar, dan warga sekitar panik mencoba memadamkannya. Karena situasi semakin memburuk, Sinta segera memutuskan untuk melaporkan kejadian ini melalui aplikasi pengaduan masyarakat agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan. Kemudian dengan akses aplikasi, Sinta membuka aplikasi pengaduan masyarakat dan dihadapkan pada dua pilihan utama, yaitu login dan register. Karena teramat panik, ia memilih opsi login tanpa memikirkan ia sudah punya akun atau belum. Setelah itu, Sinta menekan tombol login, muncul notifikasi login gagal, dikarenakan Sinta belum mempunyai akun. Kemudian, pendaftaran dan masuk ke akun. Setelah itu, Sinta mengisi formulir pendaftaran dengan data yang diperlukan, lalu mengkonfirmasi pendaftarannya dengan menekan tombol daftar. Setelah akun berhasil dibuat, aplikasi otomatis mengarahkannya ke halaman login. Kali ini, ia berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard utama aplikasi. Next, mengajukan laporan pengaduan. Setelah masuk ke dashboard, Sinta menekan tombol menu yang terletak di sisi kanan layar. Dari beberapa opsi yang tersedia, ia memilih buat laporan untuk mengajukan pengaduan. Dalam formulir pengaduan, ia mengisi detail berikut. Tanggal kejadian 29 Januari 2025 dengan kategori keadaan darurat. Isi laporannya atau deskripsi, terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah di Jalan Cempaka. Api semakin membesar dan warga membutuhkan bantuan segera dari pemadam kebakaran. Setelah memastikan semua informasi benar, ia menekan tombol submit. Tak lama kemudian, muncul notifikasi yang menyatakan bahwa laporan berhasil dikirim dan sedang diproses. Kemudian, memantau perkembangan laporan. Sinta membuka menu tanggapan untuk melihat perkembangan laporannya. Beberapa saat kemudian, ia menerima pemberitahuan bahwa laporan tersebut telah diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Tak lama setelah itu, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan upaya pemadaman.
Setelah API berhasil dikendalikan, Sinta mendapatkan notifikasi bahwa pengaduannya telah diselesaikan. Kemudian, verifikasi dan keluar dari akun. Untuk memastikan laporannya benar-benar telah ditindaklanjuti, Sinta membuka menu riwayat, pengaduan, serta bagian laporan terverifikasi. Setelah melihat bahwa laporannya telah diproses dengan baik, ia pun memilih logout dari akun demi menjaga keamanan datanya. Oke, di slide selanjutnya ada storyboard pengguna. Pertama-tama, pengguna membuka halaman utama, disajikan tampilan utama aplikasi dengan opsi login dan register. Kemudian pengguna mencoba login dengan memasukkan email dan kata sandi. Dan berikutnya muncul notifikasi gagal login karena akun belum terdaftar. Kemudian yang keempat, pengguna memilih opsi register, kemudian mengisi data yang diperlukan. Setelah mengisi data, pengguna menekan tombol daftar, muncul notifikasi registrasi berhasil. Kemudian setelah berhasil mendaftar, pengguna kembali ke halaman login dan memasukkan akun yang telah dia buat. Kemudian pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard aplikasi. Nah, setelah itu, pengguna mengklik menu di bagian pojok kanan bawah yang ini. Kemudian, memilih opsi buat laporan, mengisi detail laporan sesuai dengan pengaduan yang ingin disampaikan. Kemudian menekan tombol submit, muncul notifikasi laporan terkirim dan validasi berhasil. Kemudian, setelah mengirim laporan, pengguna membuka menu tanggapan, melihat laporan terkait laporan yang telah dikirim. Kemudian, pengguna membuka menu riwayat pengaduan, melihat status laporan yang telah diverifikasi dan diproses. Untuk selanjutnya, logout untuk keamanan. Setelah memastikan laporan telah diproses dengan baik, pengguna memilih logout. Pengguna kembali ke halaman utama untuk menjaga keamanan akun. Baik, di slide selanjutnya ada evaluasi. Di sini saya mengambil evaluasi yaitu dengan usability testing. Baik, di slide selanjutnya ada video hasil usability testing. Kita simak. Di sini teman saya membuka aplikasinya, mencoba login gagal, dan mengklik lagi masuk ke halaman login. Kemudian muncul validasi gagal login. Di sini dia kebingungan karena tidak melihat tombol register. Pada akhirnya saya menunjukkan tombol register terletak di bagian bawah setelah kata atau tombol login. Di sini teman saya menekan bagian register, kemudian register berhasil, mengklik OK dan balik lagi ke halaman register, dan mengklik login. Kemudian dia akses lagi login. Login berhasil dan masuk ke menu dashboard. Di sini teman saya akan membuka bagian bantuan atau FAQ dan mengklik salah satu pertanyaan dan masuk ke bantuan atau jawaban dan kembali lagi. Kemudian ia mengklik di kanan bawah dengan hubungi kami. Di sana tertera nomor-nomor penting yang ada di aplikasi pengaduan ini. Kemudian ia kembali di sini teman saya membuka notifikasi, melihat
beberapa informasi yang sudah diselesaikan dan kembali lagi. Kemudian dia membuka tombol menu di bagian pojok kanan bawah dan membuka opsi buat laporan. Dia mengklik dan selanjutnya mensubmit laporan yang akan dia buat. Muncul validasi aduan telah terkirim atau sedang diproses dan kembali lagi. Kemudian ia membuka bagian riwayat pengaduan. Setelah itu, dia kembali lagi ke halaman menu dan membuka laporan terverifikasi. Selanjutnya, dia kembali lagi dan membuka menu opsi tanggapan. Karena di sana sudah ada tanggapannya. Kemudian dia membuka status dengan status selesai. Kemudian, yang terakhir dia melogout akun. Nah, di sini balik lagi ke halaman utama dan ia mencoba lagi untuk login. Baik, di slide selanjutnya saya akan memaparkan hasil akhir dengan sistem usability scale, yaitu SUS. Di sini ada responden dari 1 sampai 5 dengan usia 19 tahun sama 20 tahun. Dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini skor data asli dari responden. Kemudian ini skor hasil hitung dengan jumlah 63, 65, 78, 85, 78 dijumlahkan dan dibagi 5. Skor rata-rata hasil akhir yaitu 73,8. Yang mana skor ini sudah cukup baik untuk menilai aplikasi pengaduan masyarakat yang telah saya buat. Baik, di slide selanjutnya, jawaban kuesioner dari partisipan. Fitur apa yang menurut Anda paling berguna dalam aplikasi pengaduan masyarakat? Respon 1, buat laporan. Respon 2, fitur respon. Yang ketiga, fitur FAQ atau bantuan. Di sana tertera di bagian paling bawah dengan bacaan, hubungi kami, menunjukkan nomor-nomor penting ada di aplikasi ini, memudahkan warga dan pengguna lain. Kemudian, respon keempat, buat laporan juga. Respon kelima, fitur tanya jawab akan sangat membantu dalam aplikasi pengaduan masyarakat ini. Next, yang kedua, fitur apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan atau ditambahkan dalam aplikasi pengaduan masyarakat? Respon pertama tidak ada, respon kedua fitur kecepatan respon, fitur respon yang ketiga tidak ada, respon keempat adakan fitur simpan login, respon 5 tidak ada, sudah baik. Baik, di slide selanjutnya yang ketiga, apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda alami saat menggunakan aplikasi pengaduan masyarakat? Respon pertama tidak ada, respon kedua, responden aplikasi kurang cepat katanya, padahal di aplikasi saya sudah membuat kecepatan dalam responsif itu sudah cepat gitu. Kemudian respon ketiga, sedikit kesulitan saat pertama awal masuk aplikasi karena di tampilan tidak ada petunjuk untuk mengklik apa dulu. Respon keempat tidak ada, respon kelima tidak ada, aplikasi sangat mudah digunakan. Kemudian yang keempat, apa saran dan masukan Anda untuk pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat? Respon pertama tidak ada, respon kedua semangat terus, jangan lupa tidur. Respon ketiga lebih semangat lagi dalam mengembangkan aplikasinya. Kemudian respon keempat semangat. Yang kelima tidak ada, aplikasi sudah bagus dan mudah dipahami. Oke, next.
Yang kelima, apakah Anda bersedia menggunakan aplikasi ini jika sudah resmi diluncurkan? Respon 1 dan 5 menjawab ya. Kemudian, selanjutnya ada analisis. Aplikasi pengaduan masyarakat mendapat tanggapan positif dengan fitur buat laporan sebagai yang paling bermanfaat. Namun, respon aplikasi perlu lebih cepat, serta antarmuka awal sebaiknya lebih user-friendly agar pengguna baru tidak kesulitan. Kemudian, fitur simpan login juga disarankan untuk kemudahan akses. Sebagian besar responden tidak mengalami hambatan dan semua menyatakan siap menggunakan aplikasi ini setelah dirilis. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, aplikasi ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Kesimpulannya, berdasarkan tabel SUS, skor SUS sebesar 73,8 menunjukkan bahwa sistem atau produk yang diuji memiliki tingkat kegunaan yang baik. Nilai ini berada di atas rata-rata, yang berarti pengguna umumnya merasa sistem ini cukup mudah digunakan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan agar pengalaman pengguna bisa lebih optimal. Dibandingkan dengan standar industri, skor ini menunjukkan bahwa sistem sudah cukup memuaskan tanpa masalah besar dalam penggunaannya. Namun, beberapa aspek masih dapat ditingkatkan berdasarkan masukan dari pengguna. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan proses prototyping dari aplikasi pengaduan masyarakat. Baik, di sini sudah ada tampilan dari aplikasi pengaduan masyarakat. Di sini saya akan mendemokan prototyping aplikasi pengaduan masyarakat. Pertama-tama kita klik bagian manapun. Setelah itu muncul halaman utama. Bisa dibilang kayak welcome page gitu. Terus di sini disajikan dengan dua tombol, ada login dan register. Jika ingin mengklik register, bisa mengklik register dan muncul tampilan registrasi. Kita kembali. Kemudian jika ingin login, sudah mempunyai akun, tinggal klik ini. Baik, kita mulai di sini. Ketika kita sudah mempunyai akun dan lupa kata sandi, bisa mengklik forgot password bagian sini. Kemudian muncul, waduh, kayaknya kamu lupa kata sandi nih. Terus kita mencoba untuk memasukkan email untuk mendapatkan kode verifikasi. Kita klik. Sudah memasukkan email, terus minta kode, dan muncul kode di sini. Perhatian, masukkan kode 710924 dan jangan bagikan kepada siapapun. Kemudian kita klik bagian sini dan muncul kodenya, kemudian verifikasi. Langsung masuk ke tampilan ganti kata sandi. Jika tidak ingin mengganti kata sandi atau sudah ingat, kita bisa mengcancelnya dan kembali ke tampilan login. Nah, di sini di presentasi yang sebelumnya saya jelaskan, Sinta itu teramat panik. Dia mencoba login dan login itu gagal karena ia belum mempunyai akun. Kemudian kita mengklik tombol register di bagian tombol login di bawah. Muncul tampilan registrasi. Kita klik bagian sini. Klik bagian manapun. Karena sudah interaksi, semua tombol sudah checkbox di sini sudah interaksi. Kemudian kita turunkan keyboard. Register. Baik, di sini tampilan validasi register berhasil. Silakan login. Kita klik OK. Kemudian di bawah sini ada bacaan login. Kita coba login kembali dengan akun baru. Nah, kita sudah berhasil masuk ke tampilan dashboard dengan profil Hello Sinta Putri. Selamat datang di aplikasi pengaduan masyarakat. Jangan lupa lapor ya. Kemudian di sini Sinta membuka tampilan menu, tapi sebelum itu kita akan membuka dulu tampilan bagian sini. Tampilan yang mana ada pertanyaan atau bantuan. Pertanyaan yang sering diajukan. Di sini nomor 1 sampai 5 sudah bisa interaksi, tapi kita akan mencoba mengklik salah satunya. Kita buka bagian nomor 4. Di sini dengan
Pertanyaan, bagaimana cara mengecek status pengaduan saya? Di sini dijelaskan untuk melihat status pengaduan, lakukan langkah berikut. Di sini langkah-langkahnya. Kemudian kita kembali. Nah, di bagian tampilan sini ada di tampilan awal tadi pertanyaan atau bantuan, ada hubungi kami. Di sini tertera nomor-nomor penting yang ada di aplikasi pengaduan ini yang saya sediakan, nomor kepolisian, pemadam kebakaran, Basarnas, ambulan atau RS, atau BNBP. Kemudian kita kembali ke halaman utama dashboard. Kemudian kita ingin membuka profil. Di sini sudah ada profil Anda, si pengguna, dengan nama Sinta Putri, lokasinya di Jakarta, dengan profesi atau pekerjaan, dia sebagai mahasiswi ya. Mahasiswi Teknik Informatika ya, S1. Kemudian di sini ada tertera nick, email, dan nomor WhatsApp. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, di sini kita mengklik tombol menu ya. Di sini ada beberapa opsi. Kita pilih opsi buat laporan. Jika ingin membuat laporan, kita klik. Jika tidak, kita klik batal. Jika ingin, kita klik lagi ke sini. Kemudian kita submit. Muncullah validasi laporan sudah dikirim dan segera diproses. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian saya ingin membuka riwayat laporan. Di sini ada riwayat laporan yang telah saya buat. Kemudian kita ingin melihat tanggapan. Sudah ada tanggapannya. Kemudian kembali. Kita membuka laporan terverifikasi. Dan sudah diverifikasi. Kemudian dengan tanggapan tadi sudah dilihat. Kemudian statusnya sudah selesai. Bahwa laporannya sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian kita kembali. Terus di sini ada notifikasi ya, lonceng seperti lonceng ini kita klik. Di sini ada pemberitahuan. Laporan telah diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Pada hari Minggu jam 10 ya. Jam 10 lebih. Jam 11-an lah ya. Jam 10. Kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi pada jam 10 pas. Setelah itu, aduan telah diselesaikan pada jam 11.45, jam 12 kurang lah ya, kurang seperempat. Kemudian kita kembali, kita ingin mencoba untuk melogout akun. Di sini kita ingin melogout. Jika tidak, kita akan tetap di tampilan awal di dashboard. Jika ingin logout kembali, kita bisa klik tombol menu, kita logout, kita kembali, dan disajikan tampilan awal pertama kali kita ingin masuk. Jika ingin login kembali, klik login. Dan ya, sudah bisa login kembali. Sekian demo yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.